usaha ganyan akan senantiasa ya dalam hari. Orang yang makan yang haram, maka usahanya pun akan tertarik kepada haram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Hadirin wal hadirat sidang jamaah zuhur Masjid Jami' rahimakumullah. Selesai pembahasan bab daripada takwa, dilanjutkan langsung dengan permasalahan yaitu harta haram. Karena termasuk bahagian daripada muttaqin, khaufu minal jalil, takut kepada Allah yang memiliki sifat jalalahnya. Di antara bukti takut kepada Allah, tidak menguasai harta dengan cara haram, ataupun tidak mengkonsumsi harta yang haram. Makanya pembahasan kita hari ini berkaitan dengan masalah bagaimana yang dimaksud dengan harta haram dan apa saja akibat yang akan terjadi dengan sebab menguasai atau mengkonsumsi harta yang haram. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam annal harama imma li ainihi wa imma li aridin. Ketahuilah sesungguhnya haram itu ada dua. Ada kala karena innya, artinya zatnya. Dan ada kala karena aridinya ataupun faktor yang lain. Jadi haram ada dua. Ada yang dimaksud dengan harta haram, diri harta itu haram dikonsumsi. Atau yang dimaksud dengan harta haram, diri harta itu pada dasarnya hukumnya halal karena tidak dibenarkan ataupun salah cara dalam mengumpulkan. Makanya dinamakan dengan haram aridi. Mendapati harta itu tidak sesuai dengan aturan syarak, tidak sesuai dengan aturan agama, maka dinamakan dengan haram aridi, haram dengan penyebab yang lain. Fa ammal muharrimu li ainihi al mayitati wal khamri. Adapun yang diharamkan bagi zatnya, itu maka seperti bangkai dan khamar. Jadi harta haram, diri zat harta itu haram. Contohnya bangkai, contohnya khamar. Termasuk dalam kategori khamar segala sesuatu barang yang lain yang memabukkan. Itu haram. Berarti termasuk sabu-sabu, itamong kena. Ganja, itamong kena. Jadinya khamar. Belum opium, le barang. Yang haram. Dan seluruh minuman-minuman yang di dalamnya ada alkohol. Haram. Walaupun 0 sekian gede. Wal muharrimu li'aridin faka akhdhi amwalin nasi bil batil. Dan bermula haram karena aridi itu maka seperti mengambil harta manusia dengan batil.
Haram dengan penyebab yang lain. Bukan zat harta itu haram. Sebab memiliki harta dengan jalan yang haram. Contohnya mencuri milik orang, merampok, menipu. Artinya mengambil milik orang lain dengan tanpa hak. Itu semuanya haram. Semuanya haram. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Hai orang-orang yang beriman, jangan engkau makan akan harta di antara engkau dengan cara yang batil. Jadi kalau jual beli yang sah. Jangan jual beli yang melahirkan gharar. Nya kenurun tuha publomia laumpang. Baik lagi nyan. Berjelas-jelas. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Melainkan bahwa ada ianya makanan yang engkau makan itu hasil daripada jual beli, daripada saling ridha meridai di antara kalian. Secara agama tidak bertentangan, secara manusiawi saling meridai, saling menyenangkan. Wa qala Allahu 'azza wa jalla. Di dalam ayat yang lain yaitu surah Al-Maidah, qul la yastawil khabisu wat thayyib. Katakan olehmu hai Muhammad, tidak samalah yang keji itu dengan yang baik-baik. Walau a'jabaka kasratul khabis, sekalipun engkau tertarik hati kebanyakan yang habis, tidak sama. Antara yang haram dengan yang halal tidak sama. Walaupun kebanyakan manusia lebih senang yang banyak. Maka setiap yang banyak belum tentu baik. Karena terkadang yang banyak itu haram. Yang baik adalah yang halal walau sedikit. Fattaqullah, maka takut olehmu akan Allah ya ulil albab. Wahai orang yang memiliki mata hati, la'allakum tuflihun. Mudah-mudahan kamu itu mendapatkan kemenangan. Kita katakan akibat yang akan terjadi dengan sebab mengkonsumsi harta yang haram. Namu cok atau gop kadang kan, namu pungut gop kadang. Apalagi nyokap puro raya kan hantu ya. Putra akibat min uqubati aklil haram, bahagian daripada beberapa akibat mengkonsumsi harta haram. Yang pertama, zawalu hasanatihi, hilang segala amal kebaikannya. Yang pertama, akibat konsumsi harta yang haram, hilang segala amal kebaikannya. Artinya sekalipun banyaknya amal ibadat yang kita lakukan, Allah tidak menerima semua amal ibadah kita. Sebagai bukti, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yuja'anna bi aqwami yaumal qiyamah ma'ahum minal hasanati mislu jibali tihamah. Sungguh didatangkan pada hari kiamat satu kaum yang bersama mereka berbagai macam amal kebaikan seumpama gunung Tihamah, gunung yang terbesar di kota Mekah. Menyatakan amal kebaikan yang gak nyentuh buat dalam dunia bulat atau syurga. Cukup dia amal kebaikan. Karena bukan cuma dalam Ramadan mereka berjamaah. Bukan cuma dalam Ramadan berzikir membaca Quran. Setiap hari. Jadi ketika datang mereka kata Rasulullah, mereka membawa amal kebaikan seumpama gunung Tihamah.
hatta idza ji'a bihim ja'alallahu a'malahum haba'ah. Sehingga apabila didatangkan dengan mereka, menjadikan oleh Allah amal mereka akan debu yang berterbangan. Jadi ketika hadapkan amalan itu kehadiran Allah oleh para malaikat, Allah tidak menerimanya. Allah membuang amalan tersebut. Tsumma qadhafahum finnar. Kemudian mereka pun dicampakkan dalam neraka. Menyatakan dalam dunia asal surga bulan. Karena 24 jam dalam ibadat. Maka apa yang menyebabkan mereka masuk neraka? Makanan mereka. Didasari daripada harta yang haram. Baik haram innya ataupun haram cara menghasilkannya. Yang akibat yang pertama. Akibat yang kedua. Karena mengkonsumsi harta yang haram. Istihqaquhu dukhulan nar. Layak mereka itu masuk neraka. Cocok. Memang standar drawe. Kasih syarat. Orang yang konsumsi harta yang haram berhak masuk neraka. Pasti. Apabila mereka tidak bertaubat. Cara bertaubat, tinggalkan. Kembalikan milik orang. Apabila tidak diketahui orangnya, anda tatwili kalehat. Maka wakaf bersedekah niat. Ya Allah, kirimkanlah pahala kepada orang yang pernah aku zalimi. Yang pernah aku ambil miliknya dan sebagainya. Kirim hadiah, kirim sedekah, wakaf kepada orang yang tidak lagi kita ketahui. Ja'a fil hadis, ada hadis marfu'. Langsung bersambung kepada baginda Nabi. Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u ma akhadha minhu aminal halal aminal haram. Akan datang di atas manusia satu masa, mereka itu tidak lagi peduli apa yang telah diambil olehnya, adakah daripada halal atau daripada haram. Ini kata Rasulullah. Ini zaman yang sangat ditakuti oleh baginda Nabi. Akan datang satu zaman, satu masa di atas umatku, kata Rasulullah, ketika itu manusia tidak lagi peduli. Apakah harta yang dia kumpulkan itu dari jalan haram ataupun dari jalan halal. Orang tidak lagi peduli. Yang penting harta itu ada. Yang penting hidupnya mewah. Yang penting hidupnya senang. Nyokatruk dulu. Yang masa yang geramal li nabi nyan katruk uronyo kah. Anakan lali pukul tersinggung go, pukul tersungking go, anak-anak li. Yang penting draw aman, draw senang, draw nikmat. Maka dia uronyo yang cerang dum pungut urung bangai, yang bangai kena pungut baru jarang. Yang kenya orang. Ya. Nyokatruk nunggu, katruk. Analim permun. Yang penting perut butrau, asawakih bupuno, rumah bu mewah, motor belakang. Inang berdari itu betul. Nyokatruk tu, katruk. Hanali perumun. Karena Fudail. Punya putra. Oh, gak. Enggak. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang lain daripada baginda Nabi, kedalil pantas masuk neraka orang yang makan harta haram. Walladzi nafsi biyadih, kata Rasulullah. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya Allah. La ayya akhudha ahadukum hablahu fayah natiba summa ya'tiya bihi yahmiluhu ala dhahri. Sungguh bahwa mengambil oleh salah satu kalian akan tali, maka mengumpulkan ia akan kayu, kemudian
mendatangi, membawa ia dengannya kayu di atas punggungnya, fayabi'ahu fayakula khairul lahu min an yas'alan nasah. Maka menjual ia akannya kayu tersebut, maka makan hasilnya itu lebih baik baginya daripada bahwa mengemis-ngemis ia akan manusia. Kata Rasulullah, cok talwa sikre ja lauta nerimba koh kaya ikat bakuk bakruang bau pasai publo pengen lebih manfaat dunia akhirat. Cukup hala tu. Tapi bek koh kaya dalam pohgop. Bek tu koh kaya dalam pohgop. Artinya mencari harta yang halal dengan keringat sendiri walau sedikit jauh lebih istimewa di hadapan Allah, walaupun lamuro tarik yang laganyo daripada duk lang masih mucok dak lebih got lauro tarik ada lawan tunggu. Begitu pula wala ayyakhudhat turaban, dan sungguh bahwa mengambil oleh seseorang akan tanah fayaj'alahu fi faifih, maka menjadi ia akannya dalam mulutnya, khairun lahu, itu lebih baik baginya daripada bahwa menjadikan ia dalam mulutnya akan harta yang mengharamkan oleh Allah di atasnya. Bahasa lain, culok tanah cak lambabah lebih god daripada tapaju harta kau. Asai kada siapa hana nyanjak ulikot mocok tanah cak culok lambabah daripada mempaju harta kau. Mantang jauh lebih istimewa. Karena makan harta yang haram itu memastikan masuk neraka. Pasti, kata Rasulullah. Pasti. Akibat yang ketiga, karena konsumsi harta yang haram, syiddatu hisabihi yaumal qiyamah. Sangat berat perhitungan amalannya pada hari kiamat. Hisab berat kuro kiamat. Dan sebab harta yang haram. Naqalat Tajussubuki di dalam kitab Tabaqah daripada Imam Ghazali dari celah-celah wasiat beliau bagi sebahagian ahli masa beliau Imam Ghazali, bahawa sungguh diriwayatkan syarul aghniyai yaumal qiyamah arba'u faraqin. Keburukan yang akan tertimpa orang-orang kaya pada hari kiamat itu ada 4. Yang pertama, laki-laki yang mengumpulkan harta daripada haram, menafkahkan harta tersebut pada tempat yang haram. Karena kelompok yang pertama dihasilkan harta dengan jalan yang haram, lalu dipakai harta tersebut pada tempat yang haram. Menang bak judi online, pakai bak rumah bordir, cukup cocok dulu. Cukup pahal. Fayuqalu, maka Allah berkata kepada mereka, idhabu bihi finnar, pergilah kalian dengan harta tersebut dalam neraka. Nyanubena harta-harta pangkaya jumandu mumsiga juga di dalam neraka. Yang kelompok pertama. Kelompok yang kedua, rajulun jama'a malan min haramin wa anfaqahu fil halal. Mengumpulkan harta daripada jalan yang haram dan menginfakkan pada jalan yang halal. Nasi tu. Jadi dia pungut gop, dia pulang pun takut gop. Sebab na yang kaladung ke pungut pia. Ancam. Yang menyahan kapreh ber. Model-modelnya na. Lalu cok wakaf masjid jami' nunggu. Wakaf kerana. Fayuqalu, maka dikatakan bagi kelompok yang kedua oleh Allah, idhabu bihi finnar, pergilah kalian dengan harta itu dalam neraka. Nyan bersama harta wakaf ke di tempat juga di dalam neraka jahanam. Maka tetap neraka. Kelompok yang ketiga, rajulun jama'a malan min halalin wa anfaqahu fi haramin. Mengumpulkan harta dari jalan halal
tapi menginfakkan pada jalan yang haram. Ini sebuah macam lah. Ala hek ja ublang, hek ja ugli, hek ja ulaut, cok peng tersebut belau buntut. Nya kata pahalam. Nya pahalam nunggu. Duk berkedai kopi, judi bola. Dia lebih mantap lah. Jadi mendapati harta secara halal, tapi diperuntukkan pada tempat yang haram. Wa yuqalu lahu. Maka Allah berkata kepada kelompok tersebut. Qafu hadza wa as'aluhu. Oh, berarti Allah berkata kepada malaikat. Qafu hadza wa as'aluhu. Malaikat, tahan mereka. Wa as'aluhu. Dan tanyakan berbagai macam pertanyaan kepada mereka. La'allahu dhayya'a bisababi ghinahu. Mudah-mudahan mereka itu tidak menyia-nyiakan. Siapa tahu dengan sebab kayanya itu ada hal-hal yang mencurigakan. Fima faradna alaih. Pada apa saja yang telah kami wajibkan atasnya. Ciperiksa ini. Mudah-mudahan kekayaan tersebut tidak menyebabkan dia sia-sia. Tapi yang mencurigakan. Kadang-kadang dengan kayanya mereka itu meninggalkan kewajiban yang telah kami wajibkan kepada mereka. Yang orang yang pesapat harta yang halia, geinfak pada tempat yang halia. Jadi artinya mana? Oh wate legetanya kata temeng harta halia dan tak pakai buat tempat yang halia, golong tentu 100% selamat. Golong. Ya, ni kala. Yang tapajuh tipurau harta halia dan getanya dapati dengan cara yang halia. Apakah sudah pasti selamat? Golong. Hentikannya kenya orang yang berperiksa orang kiamat. Wahai malaikat, tahan semua mereka. Coba periksa. Memang mereka dapati harta yang halal. Karena dengan cara yang halal. Mereka makan harta yang halal. Tapi coba periksa. Apakah dengan harta tersebut ada bahagia? Kewajiban-kewajiban yang tidak mereka tunaikan? Diperiksa. Putra yang diperiksa. Yang pertama. Qassara fi salah. Coba periksa. Adakah mereka itu menyempurnakan ia pada salatnya? Gara-gara imekat memang barang halia. Jikalau nak tinggal semayang gara-gara mekat. Itu imekat barang halia dengan cara yang halia semayang tak. Yang kedua, fi wudu atiha au ruku'iha au khusyu'iha. Ataupun adakah sempurna mereka itu pada wuduknya, atau pada rukuknya, atau pada khusyuknya. Memang dia itu menjual harta yang halal. Tapi ketika salat, wuduknya sempurna atau tidak? Nah itu mengiabut. Bentuk alasan ham tu mengiabut. Ya Allah, Mekah 24 jam. Ketika lah naik abut, pulang kedai sampai dengut. Begitu pula rukuknya bagaimana? Ketika dia melakukan salat, sempurnakah rukuknya? Betul tengah rukuk, tengah tinggal. Kapal ketat trip imum. Nyo pelanggan ke ramai kai luar. Jadi hana sempurna li rukuk, sujud pi hana sempurna, ingat ke pelanggan. Wate gasin raji golam got lagu, berat kucung, berat. Trip ke dia semayang. Klik wate kala lagu andali nunggu prampum. Pelanggan ke tutup pintu. Nah, puna lagi nyanka, terus kadang keperitaan gua. Au dayya'a syai'an min furudid zakah au haji. Atau menyanyiakan ia akan sesuatu daripada yang difardukan zakat ataupun haji. Apakah dia ada bayar zakat? Dia itu wajib haji. Apakah dia telah menunaikan haji? Ya, yang kalian. Fayaqulu. Maka orang kaya itu berkata, jama'atul mala min halalin wa anfaqatuhu fi halalin. Ya Allah, aku kumpulkan harta ini dengan cara yang halal ya Allah. Dan aku infakkan harta ini pun pada tempat yang halal. Aku pergunakan pada tempat yang halal ya Allah. Wa ma dayya'tu syai'an min hududil faraid.
dan tidak pernah aku sia-siakan sesuatu daripada batasan-batasan fardu. Ataituha bitamamiha, aku tunaikan semuanya dengan sempurna. Fayaqulu, maka berkata Allah baginya, la'allaka bahaita wa khatalta fi syai'in min siyabika. Mudah-mudahan engkau membanggakan diri dan menyombongkan diri pada sesuatu min siyabika, daripada pakaian engkau. Fayaqulu, maka berkata, ya Rabbi, ma bahaitu wala taqtaltu fi siyabi. Tidak pernah ya Allah aku menyombongkan diri, membanggakan diri, dan tidak pernah pula aku menyombongkan diri pada pakaianku. Teruk kenan keperiksa. Wateka kaya kata oraji. Kedua pribadi pakaian lagak-lagak karena kata kakaya. Muri la jumbong ke agak. Udah fakir, udah miskin, anak yatim, anak ada permun le kata. Menyelah bahasa Jino, rumah kata ubi raya. Supaya beidih kalan kata le fakir miskin, pegat-pegat buat metek. Handi jenguk dalam. Nah permun fakir miskin ni sampai rumah ya. Dia kata mewah udep tu. Dia jawab, ya Allah, sabena kamu permun ya Allah. Saya puasa kamu juk sirup ya Allah. Dauro raya, ujuk THR ya Allah. Perharinya ubina kemampuan ya Allah. Nah tabi pokoknya. Ketanyang lam ya Allah. Fayaqulu, maka berkata ianya Allah, la'allaka farrauta fima amarnaka bihi min silatirahim wa haqqi jirani wal masakin. Mudah-mudahan engkau faradta tidak pernah melampaui batas pada sesuatu yang kami perintahkan akan engkau dengan harta tersebut daripada menyambung silaturahim dan hak jiran dan hak masakin, dan engkau tidak lalai pada mendahulukan dan mengakhirkan dan mengutamakan dan mengadilkan, dan dikumpulkan akan mereka itu dengannya. Ya, ini kata teruk kenan keperiksa. Di antara fakir miskin pun nak temu pilih-pilih le kata anak yatim pilih ganyan. Nyoma iglis mantap le mujukkan yatim 200. Jih mai hanali ka tuha. Hanale le play maribe tak. Kontrol tingkatnya nak kai di dunia. Atau tu kena berisa. Memang sedekahkan yatim sere. Tapi anak yatim rumah belah unu rumah tanya tapi. Ara uyah nak puas sepuh pi mai ka tuha. Nak terus tingkatnya le ada urang na. Nyetok kena keperisa dulu. Tok kenan. Yang kalalom. Yang urung miskin rumah radeh tiwat ada permun. Pakon. Hai, rupanya tim seh katanya. Punah kainya. Yang kan tim seh nama apa? Hai putih pukul tim seh kecil mungkin menang. Tok kenan perintah Allah Taala. Nekalan. Wa yaqulu, maka mereka berkata semua ketika dikumpulkan, Rabbana ya Tuhan kami, agnaitahu, engkau telah membuat kami kaya, baina adhurina. Ya Tuhan kami, bakwate Allah Ta'ala kagak pesapat seluruh fakir, miskin, anak yatim. Mereka sama berkata, Rabbana ya Tuhan kami, agnaitahu, engkau telah membuat dia itu kaya ya Allah. Itunya waktu orang kaya. Seperti orang ngasih. Yang ke Allah. Karena Allah kan kumpulkan peti urung kaya, lalu kumpulkan peti urung miskin, urung gasir, maka mereka itu sama menunjuk dia tu urung kaya yang itu religi. Ya Allah, engkau telah membuat mereka itu kaya di antara yang dapat kami lihat ya Allah. Dalam masyarakat kamu nyan gaknya orang kaya ya Allah. Wa ahwajtana ilaihi, dan engkau telah membuat hajat kami kepadanya. Kamu urung kasihan ya Allah. Segala kebutuhan kamu akan tentu drone titip ya Allah pada mereka ya Allah. Faqassara fi haqqina. Maka ya Allah, mereka tidak pernah menunaikan pada hak kami ya Allah. Fa in dhahara taksiru duhiba bihi ilan nar.
maka jika zahirlah taksir, duhiba, dibawa mereka dengannya kepada neraka. Wa illa, dan jika tidak dikatakan baginya qif, berhenti. Hatil an, kemari engkau sekarang. Syukura kullal luqmah, hal keadaan engkau bersyukur tiap-tiap sesuap makanan, wa kulla syarbah, dan tiap-tiap yaitu sesuap minuman, wa kulli aklah, dan tiap-tiap daripada makanan dan kelezatan, fala yazalu yus'al, maka tidak pernah tergeser daripada pertanyaan. Jangan kala adi wat tego kumpul pertiu dengan sinu mengeluh dengan sinu, ya Allah, lon rajih lam dunia gasian jih ni perkaya ya Allah. Katente hak lon nu titik baji tapi ji hanaibi ke lon ya Allah. Hanaibi. Hanaijo hak lon rajih ya Allah. Ya nam rumpok segaga. Nah ya Allah hijo yang kesitrom, yang pi sitrom bangai ya Allah. Kumandan jo hijo. Anda jo ya Allah. Ni mengeluh dengan sinu. Anda dohop lu. Makanya kepingat katanya oleh Nabi, setiap sebiji nasi dan setiap selukmah satu kali suapan. Yang bandung na pertanyaan lu. Saboh abu katanya, saboh ab makanan katanya, sinu beruh katanya. Hornak lu. Berat nunggu. Apalagi le katanya na yang model semaju cek betul kan? Bohle pajuh BO sikan kebah. Nasi model-model lagi. Nah. Ya hiya hayu apa ni hayu goyan. Ya kau rumah ngai. Gad. Nah yang ladu muno kan na yang lukalan si kadang muno. Na lukalan na yang udang pesan makanan karena nyak himewah kan. Terong Belanda ya. Jadi nyak ikut ni kau hayu kan. Ada pesan kai je dak pesan isi truk mirah ka berosa ka be. Nyana sila model-model lagi yang urang. Ya gekeun hayu. Macam urut aja. Allahu akbar. Ayo ka layas tali haju lihat. Ayo tali. Silakan. Karena waktu singkat. Bukan ada masalah. Yang minta pegang akibat getat jai yang pak. Hang geterimong amalan getat jai. Han gebi taufik dalam ibadat sabi-sabi dalam maksiat. Hanyan pun usaha ganyan akan senantiasa dalam hari. Orang yang makan yang haram, maka usahanya pun akan tertarik kepada haram. Betul.